Pernah gak sih kamu ngerasa dunia sekarang tuh kayak makin gampang marah? Lihat aja media sosial, orang bisa debat berjam-jam cuma karena hal kecil. Di jalan, diklakson dikit aja bisa bikin orang ngamuk. Di kantor, satu komentar bisa bikin suasana kerja rusak seharian. Kita hidup di zaman dimana semua orang pengen didengar, tapi nggak banyak yang benar-benar mau mendengarkan. Dan jujur aja, aku juga dulu kayak gitu. Gampang panas, gampang baper, dan kadang nyesel setelah ngomong sesuatu yang nggak perlu. Sampai satu kejadian kecil, bikin aku berhenti dan mikir. Waktu itu aku lagi antre di kedai kopi. Di belakangku ada seorang pria yang nyenggol aku, dan minumanku tumpah. Refleks, aku langsung marah. Tapi dia cuma lihat aku sebentar dan bilang, "Maaf, aku buru-buru. Anakku di rumah sakit." Langsung diam. Semua emosiku hilang seketika. Dan di situ aku sadar, kadang kita marah bukan karena kejadian itu sendiri, tapi karena kita nggak ngerti cerita di baliknya. Beberapa hari setelah itu aku nemu buku How to Keep Your Cool, karya Seneca, dan bener-bener ngerasa kayak ditampar halus. Karena ternyata 2000 tahun lalu pun manusia udah punya masalah yang sama, gampang marah. Seneca ini bukan orang sembarangan loh. Dia filsuf stoik dari Romawi, penasehat Kaisar Nero. Dan hidupnya nggak gampang sama sekali. Bayangin hidup di masa dimana salah ngomong dikit bisa bikin kamu dibunuh. Tapi di tengah tekanan kayak gitu, Seneca malah nulis tentang satu hal, ketenangan. Dia bilang, nggak ada yang lebih memalukan daripada kehilangan kendali atas diri sendiri karena amarah. Menurut Seneca, orang kuat itu bukan yang bisa ngalahin orang lain, tapi yang bisa ngalahin dirinya sendiri. Dan di situ aku mikir, iya juga ya. Kita sering ngerasa hebat kalau bisa menang dalam argumen. Padahal kadang kemenangan sejati itu justru ketika kita bisa menahan diri buat nggak terpancing. Seneca percaya akar dari amarah itu bukan orang lain, bukan situasi, tapi ekspektasi. Kita berharap orang lain sopan. Kita berharap hidup adil. Kita berharap semua berjalan sesuai rencana. Dan waktu itu nggak terjadi, kita marah. Dia bilang, amarah itu kegilaan sementara. Dan kalau kita pikir-pikir, bener juga. Waktu marah, logika kita tuh kayak hilang. Kita ngomong hal-hal yang nggak kita maksud, ngelakuin hal yang nanti kita sesali. Seneca ngasih contoh yang sederhana banget. Kalau ada orang sakit dan dia berteriak kesakitan, kita nggak marah. Karena kita tahu dia lagi sakit. Tapi kalau ada orang marah ke kita langsung tersinggung. Padahal bisa jadi dia juga lagi sakit. Bukan fisik, tapi hatinya, pikirannya. Dan kalau kita bisa lihat itu, mungkin kita nggak akan langsung bereaksi. Mungkin kita malah bisa berempati. Seneca juga ngajarin kalau ketenangan itu bisa dilatih. Bukan bawaan lahir, tapi hasil latihan terus-menerus. Langkah pertama yang dia sarankan, tunda reaksi. Saat kamu ngerasa marah, jangan langsung respon. Diem dulu. Tarik nafas. Kalau perlu, tinggalin dulu situasinya. Karena amarah itu kayak api. Kalau nggak dikasih bahan bakar, dia bakal padam sendiri. Langkah kedua, ubah cara pandang. Seneca pernah bilang, nggak ada yang bisa bikin kamu marah tanpa izinku. Artinya, orang lain cuma bisa memancing, tapi yang mutusin buat marah, ya kita sendiri. Bayangin kalau kita bisa ubah cara pikir itu. Alih-alih mikir, dia ngelakuin itu buat nyakitin aku, kita ubah jadi, mungkin dia cuma lagi bad mood, atau lagi stres. Dunia jadi jauh lebih ringan. Langkah ketiga, sadari betapa singkatnya hidup. Kita nggak tahu berapa lama waktu kita di dunia ini. Apakah bener kita mau buang waktu cuma buat marah-marah? Waktu yang kita pakai buat marah adalah waktu yang nggak akan pernah balik lagi. Terus gimana kalau amarah kita muncul karena ketidakadilan? Misalnya, ada orang disakiti, atau kita sendiri diperlakukan nggak adil.
Seneca nggak bilang kita harus diem aja. Dia bilang, kamu bisa bertindak tanpa harus marah. Artinya, kita bisa memperjuangkan sesuatu dengan tenang. Karena orang yang tenang bisa mikir jernih. Dan tindakan yang jernih lebih efektif daripada yang lahir dari emosi. Kayak dokter yang ngelihat pasien berdarah. Kalau dia panik, dia nggak bisa nolong. Tapi karena dia tenang, dia bisa fokus dan nyelamatin nyawa. Begitu juga kita. Ketenangan itu bukan tanda kita pasrah. Ketenangan itu tanda kita siap ngambil tindakan dengan kepala dingin. Hidup Seneca sendiri nggak indah. Dia pernah diasingkan, difitnah, dan akhirnya dipaksa bunuh diri oleh muridnya sendiri, Kaisar Nero. Ironis ya? Tapi bahkan di detik terakhir hidupnya, dia tetap tenang. Dia nggak menyalahkan siapapun, dia malah nulis surat ke temannya tentang ketenangan dan kebijaksanaan. Kebayang nggak tuh betapa kuatnya mental orang kayak gitu? Tenang bahkan waktu nyawa sendiri dipertaruhkan. Itu bukan pasrah, itu kendali total atas diri. Sekarang, coba kita lihat dunia modern. Seneca dulu menghadapi amarah di istana. Kita menghadapi amarah di dunia digital. Scroll media sosial, komentar pedes di mana-mana. Orang tersinggung karena hal kecil. Semua orang pengen menang. Tapi kalau kamu bisa tetap tenang di situasi kayak gitu, itu udah bentuk kekuatan. Seneca bilang, yang menyakitimu bukan hinaannya, tapi keputusanmu untuk menganggapnya hinaan. Artinya, kalau kamu nggak ngambil umpan, kamu nggak kalah, kamu malah bebas. Dan lucunya, begitu kamu nggak bereaksi, orang yang marah malah bingung sendiri. Karena kamu nggak ngasih mereka kekuatan untuk kendaliin dirimu. Seneca juga punya satu kebiasaan yang keren banget. Setiap malam sebelum tidur, dia melakukan pemeriksaan diri. Dia nanya ke dirinya sendiri, apakah aku marah hari ini? Kenapa aku marah? Apakah kemarahanku memperbaiki keadaan? Kalau enggak, dia bilang dalam hati, besok aku akan lebih tenang. Coba bayangin, kalau kita juga ngelakuin itu. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat belajar dari hari ini. Biar besok sedikit lebih baik, sedikit lebih tenang. Pada akhirnya, dunia nggak akan pernah berhenti ngasih alasan buat kita marah. Selalu akan ada orang yang nyebelin, situasi yang bikin frustrasi, dan hal-hal yang di luar kendali kita. Tapi kita selalu punya pilihan. Seneca pernah bilang, orang yang paling berkuasa adalah orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Ketenangan itu bukan kelemahan, ketenangan itu kekuatan. Jadi kalau kamu ngerasa marah, ingat, kamu nggak harus bereaksi. Kamu bisa diam. Kamu bisa memilih untuk tenang. Karena dalam ketenangan, ada kebebasan. Dalam diam, ada kekuatan. Dan dalam setiap nafas yang tenang, ada kesempatan buat jadi manusia yang lebih bijak.